Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Anda? Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Oke Anda, ibu ingatkan ya, kita semuanya memakai masker ya Anda. Kita sama-sama melindungi diri kita masing-masing. Baiklah Anda, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Sudah siap gerak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke Anda, coba lihat di sekelilingnya dulu apakah ada sampah. Jika ada, silakan dibuang terlebih dulu ya Anda. Baik, Bu. Segala sesuatu yang tidak bersangkutan dengan pembelajaran kita hari ini, tolong disimpan ya Anda. Oke Anda, sekarang kita ambil absen dulu ya. Baik, Bu. Baik. Ayudia Kairanisa. Hadir, Bu. Aprilia. Hadir, Bu. Aulia Rizky. Hadir, Bu. Vivi Amalia. Hadir. Fiona Mariza. Hadir, Bu. Hasnatul Hasana. Hadir, Bu. Humaira Azhari. Hadir, Bu. Luciana. Hadir, Bu. Nisan Fauji. Hadir, Bu. Bulpaweni. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Polma. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil Anda? Sudah semua, Bu. Hadir semua ya. Ya, Bu. Oke Anda, Ibu mau tanya apakah pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya ada yang ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Yang mengenai apa Anda? Tentang ikatan ion, Sudah benar ya. Oke, Ibu mau tanya siapa yang ingat apa itu ikatan ion dan coba sebutkan contohnya. Saya, Bu. Ya, Vivi silakan. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif, Bu. Contohnya itu seperti NaCl, Bu. Nah, ya benar ya Vivi. Ya, Bu. Oke, Ibu mau tanya lagi. Apa itu ikatan kovalen dan coba sebutkan contohnya. Siapa yang bisa? Mairo, Bu. Silakan Humaira. Baik, Bu. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron, Bu. Contohnya seperti HCl, Bu. Nah, ya benar sekali Humaira. Berarti Anda masih ingat ya materi yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya? Masih, Bu. Jangan dilupakan ya Anda. Ya, Bu. Ya, baiklah Ibu akan mencontohkan di dunia Anda. Nah, Nanda, coba lihat ke depan. Gambar apakah ini, Nanda? Wow, cincin. Panci. Wow. Gambar-gambar ini bersangkutan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, Nanda. Sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Seperti salah satunya adalah panci. Nah, siapa yang tahu apa unsur utama pembuatan panci? Ya, silakan ya, Tolma. Terdiri dari unsur aluminium sebagai unsur utamanya, Bu. Nah, ya benar ya, Polma. Nah, siapa yang bisa jawab apa manfaat dari gambar-gambar ini? Saya, Bu. Silakan, Atul. Baik, Bu. Yang pertama ada gambar cincin, Bu. Biasanya kita gunakan sebagai perhiasan, Bu. Kemudian yang kedua ada uang. Gunanya untuk gambar yang ketiga ada gambar panci untuk mengaduk air. Kemudian yang keempat itu ada gambar sendok, Bu, untuk mengaduk buat teh. Mengaduk kopi. Benar ya, Atul. Nah, siapa? Jadi gambar-gambar ini sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Nanda? Iya, Bu. Nah, siapa yang tahu apa hubungan gambar-gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Berhubungan dengan ikatan yang terjadi pada gambar-gambar tersebut, Bu.
Nah, ya benar ya. Oke, Nanda, sekarang Ibu akan menampilkan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Silakan Fiona dibacakan. Baik Bu, untuk kompetensi dasarnya yaitu KD 3.5 membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan statistik. Untuk IPK-nya menjelaskan proses pembentukan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran intuitif learning, peserta didik dapat menggali informasi dari berbagai sumber belajar, melakukan penyelidikan sederhana serta mengolah informasi. Kemudian peserta didik juga dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki sikap religius dan sosial yang tinggi, serta rasa ingin tahu yang tinggi, tekun, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Peserta didik juga diharapkan mampu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Sudah Bu. Terima kasih ya Ona. Ya, jadi materi yang kita pelajari hari ini itu mengenai ikatan logam dan kaitannya dengan sifat zat ya. Oke, Nanda, Ibu akan membentuk kelompok belajar yang akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama itu ada Vivi, Najwa, dan Volma. Kelompok kedua ada Humairah, Ulfa, Aprilia, dan Ana. Kelompok tiga ada Fiona, Senatul, Aulia, dan Isan. Silakan Ananda duduk secara berkelompok ya. Baik Bu. Baik Bu. Kelompok 2 sini. Tangan dulu. Kelompok tiga. Ribet kali formanya Bu. Jangan ribut ya Nanda. Maaf Bu, jelmaan Bu. Nah, di Indonesia mah kayak gitu mah Bu. Udah duduk secara berkelompok semuanya ya Nanda. Oke Nanda, coba perhatikan gambar. Nah, Natul, gambar apakah itu Natul? Ya Bu, gambar panel surya Bu. Nah, benar ya. Ini adalah panel surya. Panel surya adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari cahaya matahari. Nah, komponen panel surya bisa dibuat dengan paduan logam. Nah, panel surya ini merupakan penerapan dari ikatan logam. Nah, apa sih ikatan logam itu? Bagaimana sifat-sifat ikatan logam? Nah, itu nanti akan Ananda jawab di dalam LKPD-nya ya, Nanda. Baik Bu. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD terlebih dahulu. Baik Bu. Lebih Bu. Banyak lebih. Itu kan ya. Oke Bu. Makanya dibaca dulu Pak. Pokok mani dan kelompok mani Bu. Iya, silakan. Jauh dari kelompok mereka. Pokok mani basic Bu. Jangan berisik ya, Nanda. Ya maaf Bu, mana di mana? Bu, tim capek lagi. Semuanya udah dapat Nanda? Sudah Bu. Nah, oke, coba Nanda lihat di dalam LKPD-nya. Di situ ada link video pengantar. Nah, mari kita lihat videonya terlebih dahulu. Silakan diperhatikan videonya ya Nanda.
antara atom logam yang sama atau atom logam yang beda. Suka logam menuju pada atas. Tahukah kamu apa sebabnya? Sebabnya ikatan logam itu sangatlah kuat. Ayo kita lihat contohnya. Coba lihat benda yang bersifat keras. Ikatan logam itu kuat juga. Suatu lembaga memiliki titik dan titik leleh dalam ini. Valensi logam sangat mudah bergerak. Ayo kita cari tahu sebabnya. Teori awan elektron dapat menjelaskan kenapa terjadi demikian. Bicara dari elektron, valensi logam saling bergerak tidak seperti elektron yang berbeda. Kesulitan dari elektron, valensi akan elektronnya bergerak tidak melakukan elektron karena Tuhan diamkan sampai kalian lupa tentang ikatan logam sangatlah penting di kehidupan kita. Oke Nanda, setelah melihat video tadi, silakan Nanda temukan informasi lebih lanjut dari berbagai sumber terpercaya. Nah, setelah menemukan sumber-sumber terpercaya, Nanda silakan gunakan informasi tersebut untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya ya Nanda. Baik, Bu. Belajar internet, Bu, dari mana, Bu? Boleh. Makasih, Bu. Ya, tapi jangan buka yang lain-lain ya Nanda. Baik, Bu. Di buku yang ini yang mana tuh? Lihat aja. Oh bisa jawab soal nomor 1 enggak? Iya ini. Oh, aku tahunya aku udah belajar ini. Aku udah Kalau Mbak Yayani berisik
sekali, Bu. Kami aktif. Ya Nanda di kegiatan logam PDB. Anaknya tadi. Ada pura-pura. Nah, apa yang harus dengan ikatan logam? Logam adalah ikatan kimia yang terjadi di antara unsur-unsur logam. Oh, ini pakai teori ya. Ada di dalam buku guys. Sifat fisiknya. Dilau gila. Terima kasih, Bu. Tanya, Bu. Ya, kami baca itu semuanya ini Bu, sampai 7. 7-7 nya ya. Iya. Ini enggak usah ini. Ya. Terima kasih, Bu. Bu, yang ini gimana, Bu? Iya, Bu. Oh, ya itu jawabannya ini. Kita pernah bilang. Terus nanti lupa. Ibu, mau nanya, Bu. Yang sifat fisiknya itu tampilan umumnya. Iya. Kalau sifat kimianya, titik didi sama nanti ya, Bu. Ya Nanda, apakah semuanya sudah siap? Ntar lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Bentar, Bu. Silakan ya. Sudah siap, Bu. Udah, Bu. Nah, Bu. Siapa yang mau tampil ke depan Nanda? Nomor 1, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tentang ikatan logam. Yang pertama yaitu soal nomor 1 akan saya bacakan sendiri, yaitu apa yang dimaksud dengan ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terjadi di antara unsur-unsur logam. Nah, ikatan logam ini biasanya terjadi pada unsur logam murni, logam campuran maupun unsur-unsur metaloid. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh Volma. Pada Volma disilakan. Nomor 2, bagaimana proses terjadinya ikatan logam? Menjelaskan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Drude dan Lorentz pada awal abad ke-20 di dalam kristal logam, setiap atom melepaskan elektrovalensinya sehingga terbentuk awan elektron dan kation yang bermuatan positif dan tersusun rapat dalam awan elektron tersebut. Ion logam yang bermuatan positif tersebut terdapat pada jarak tertentu satu sama lain dalam kristalnya. Karena elektron valensi tidak terikat pada salah satu ion logam atau pasangan ion logam, tapi terdelokalisasi terhadap semua ion logam, maka elektron valensi tersebut bebas bergerak ke seluruh bagian dari kristal logam. Sama halnya dengan molekul-molekul gas yang dapat dengan bebas dalam ruangan tertutup. Batu. Baiklah, selanjutnya untuk soal nomor 3 akan dibacakan oleh Lisa. Kepada Lisa disilakan. Baik, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu apa saja sifat fisik dari logam. Yang pertama itu kami menemukan bahwa tampilannya berkilau dan mengkilap. Yang kedua itu sebagai konduktor panas dan listrik yang baik. Lalu memiliki tekstur yang keras tetapi dapat ditempa. Lalu yang keempat itu memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Oke, lanjut untuk pertanyaan nomor 4 dan 5 akan dibacakan oleh Vivi. Kepada Vivi disilakan. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 yaitu mengapa logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Nah, pada logam gaya tarik antara ion positif dengan elektron-elektron yang bebas bergerak menyebabkan strukturnya menjadi rapat dan kuat sehingga logam bersifat keras dan kuat. Maka untuk memutuskan ikatan logam diperlukan energi dalam jumlah besar. Energi yang cukup besar yang diperlukan ini setara dengan kalor yang sangat tinggi. Inilah yang menyebabkan suhu meleleh logam sangat tinggi. Untuk pertanyaan nomor terakhir itu mengapa logam bersifat konduktor yang sangat baik. Daya hantar listrik pada logam disebabkan karena adanya elektron valensi yang mudah bergerak.
Elektron valensi tersebut bebas bergerak dalam medan listrik yang ditimbulkan sumber arus, sehingga listrik yang dapat mengalir itu melalui logam. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Akan ditutup. Oke, terima kasih Ibu dan teman-teman. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya pada kelompok Kolma. Nah, kelompok yang lain apakah jawabannya ada yang berbeda, Nanda? Sama, Bu. Berarti semuanya sama ya? Ya, Bu. Oke, Nanda, silakan LKPD-nya dikumpul ya. Baik, Bu. Oke, Nanda, ini udah semua, Nanda? Sudah, Bu. Oke, Nanda, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, Bu. Oke, Nanda, semuanya sudah duduk di tempat masing-masing? Sudah, Bu. Nah, Nanda, dari diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Vivi. Baik, Bu, terima kasih. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu ikatan logam adalah ikatan kimia yang terjadi di antara unsur-unsur logam. Nah, logam bersifat padat pada suhu kamar dengan pengecualian unsur merkuri dan gallium yang keduanya berupa cairan. Adapun sifat fisik logam yaitu yang pertama, berkilau atau gelap. Yang kedua itu sebagai konduktor yang panas dan listrik yang baik. Yang ketiga memiliki tekstur yang keras tetapi dapat ditempa. Dan yang terakhir yaitu memiliki titik lela dan titik didih yang tinggi. Sekian, Bu. Ya, makasih Vivi. Benar ya, Vivi? Ya, Bu. Jadi kesimpulan kita pada hari ini seperti yang dikatakan oleh Vivi tadi, bahwa ikatan logam yang terjadi pada logam adalah akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dan muatan negatif dari elektron valensi yang bergerak bebas dari logam tersebut. Nah, apa saja tadi sifat-sifat fisik logam, Anda? Berkilau dan Berkilau. Ya. Konduktor yang yang baik, baik, Bu. Bu. Teksturnya keras, Bu. Teksturnya keras, Bu. Memiliki dan lela dan tinggi. Ya, Bu. Ya, benar ya, Nanda. Ya, Bu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengadakan poster terlebih dulu ya, Nanda. Baik, Bu. Silakan dikeluarkan alat tulisnya, Nanda. Ya, Bu. Boleh, Bu. Kamu sampai lupa ini. Biasakan jujur. Pakai pena dong. Aku punya pena. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya, Nanda. 5 menit sudah baik, Bu. Oke, Nanda, jika sudah selesai silakan dikumpulkan ya. Ya, Bu. Isan. Kasih, San. Ya, sama. Sudah semua ini kan, Nanda? Sudah, Bu. Nah, apakah ada yang mau ditanya dari materi yang kita pelajari hari ini, Nanda? Tidak, Bu. Semuanya mengerti ya? Mengerti, Bu. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, Nanda? Apakah Menyenangkan, menyenangkan? Bu. Oke, Nanda, untuk pemantapan konsep, silahkan Nanda kerjakan pertanyaan evaluasi yang ada di bahan ajar. Nanti itu dibuat ke dalam buku tugas ya, Nanda. Baik, Bu.
Nah, oke Nanda, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mari kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya Nanda, nanti ini tolong dimatiin ya Nanda. Ya, Bu. Bisa.